update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Sang Cinderella akhirnya keluar juga dari persembunyiannya setelah suaminya Harvey Muiz ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta ditahan di rutan Salemba. Dan rumah mewah digeledah serta 2 mobil mewahnya disita negara. Sandra Dewi akhirnya muncul dan menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan. Tidak seperti di medsos yang selalu tampil cetar membahana dan menenteng tas branded, Sandra Dewi datang ke Kejagung dengan penampilan yang sangat sederhana, baik dari penampilan, tas jinjing, maupun mobil yang ditumpanginya. Untuk pakaian, Sandra Dewi hanya mengenakan baju lengan panjang warna putih dan celana panjang warna coklat. Untuk tentengan, Sandra yang biasanya menenteng tas jinjing branded seharga ratusan juta, bahkan sampai miliaran rupiah. Kali ini Sandra cuma menenteng tas jinjing seharga ratusan ribu. Sedangkan untuk mobil yang ditumpanginya, entah apa karena Rolls Royce dan Mini Coopernya sudah disita, Sandra datang dan pergi meninggalkan Kejagung menaiki mobil MPV premium. Sandra Dewi memang aktris yang pandai bermain peran. Tak hanya tampil sederhana tidak seperti Cinderella. Sebelum dan sesudah pemeriksaan, Sandra Dewi juga ramah dan selalu menebarkan senyuman. Bahkan sebelum pemeriksaan, Sandra Dewi sempat memberikan isyarat tanda cinta jari hati sarang heo. Entah apa maksud dibalik senyuman dan isyarat hati sarang heo Sandra Dewi itu. Gimana sih pemeriksaannya, Kak? Kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir tempo hari. Kita ikutin aja lah nanti prosesnya sejauh mana. Kita tidak perlu mengandai-andaikan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. Aksi Sandra Dewi yang masih bisa senyum lebar dan memberikan isyarat tanda cinta jari hati saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus mega korupsi suaminya Harvey Muiz yang merugikan negara 271 triliun rupiah memang sungguh di luar kebiasaan. Lantas bagi teman dekat, bagaimana Melanie Ricardo dan Denny Sumargo menanggapi kasus yang sedang menimpa keluarga Sandra Dewi? Gak tahu sayang, karena kan kita berteman, tapi kita aku bilang nggak kesana kesini rame-rame kan ngurus bocil, ngurus anak, ngurus keluarga, tapi berteman berhubungan baik ya. Tapi kan nggak tiap hari sama-sama spend time together gitu. Gue nggak bisa komentar masalah ini karena masalah ini masih bergulir dan masih ada hal-hal berikutnya yang bisa terjadi. Gue pribadi nggak mau komentar karena gue ingin menjaga perasaan Sandra dan keluarga. Publik mungkin tahu kalau Sandra Dewi memang ramah, baik, dan juga cantik. Bahkan aura kecantikan Sandra Dewi banyak memikat kaum Adam. Sebelum menikah dengan Harvey Muiz, Sandra Dewi pernah pacaran dengan Reno Barak yang kini menjadi suami Syahrini. Sandra Dewi juga dikabarkan pernah menjalin hubungan dekat dengan Denny Sumargo. Bahkan demi Sandra Dewi, Densu rela membeli rumah yang ditinggalinya sekarang bersama sang istri Olivia Allen. Hanya karena Densu ingin selalu berdekatan dengan Sandra Dewi.
Gue beli rumah itu bukan karena mau nikah sama Sandra, bukan. Gue waktu beli rumah itu, waktu itu gue lagi deket sama Sandra, dia beli rumah deket situ, gue yang nganter. Terus dia saranin di sini bagus buat investasi, makanya gue beli rumah itu. Bukan setelah gue beli rumah itu gue ditinggal nikah sama Sandra, bukan gitu. Untung gue menikah sama Harvey Muiz. Kalau gue bukan menikah dengan Harvey Muiz, gue tidak akan sebahagia ini. Kalau gue nggak nikah sama dia, mungkin gue nggak akan ngerasa hidup gue ya full, bener full. Perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan yang masih berproses di pengadilan agama hingga saat ini memang masih belum menemui titik terang. Lantaran kedua belah pihak tetap teguh dengan pendiriannya masing-masing. Namun di tengah sidang lanjutan dengan agenda mediasi pada Senin kemarin, Ryan dan Ricis tampak akrab satu sama lain. Ricis tetap mencium tangan suaminya itu. Hingga sesekali bersenda gurau dengan Ryan di ruang sidang. Saya sama saksi saya nggak ada mau menyerang di sini, kita cuma untuk menyatukan aja jawaban. Jadi memang nggak menyerang Ricis, kita cuma ingin insya Allah mempertahankan rumah tangga ini dan itu aja. Ada percandaan sama Ricis tadi. Tahu Bang. Rasanya kangen ya Mas ya, gimana? Ya, meskipun rumah tangganya sedang di ujung tanduk, Ricis Ryan ternyata masih kompak demi anak sematawayangnya Moana. Buktinya aja Moana yang saat ini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, jadi alasan Ryan dan Ricis bersatu untuk bergantian merawat dan menjaga Moana agar lekas sembuh. Hari pertama dia masuk IGD, aku udah kayak zombie. Kayak, gimana sih? Apa sayang? Mana mama sayang? Oh, kipas. Pinjam abang boleh? Makasih. Orang disuntik aja nangisnya gitu doang. Tapi dia eye contact ke aku pasti suntik. Kan tangan di sini nih. Tangannya disus tadi. Ada ini laporan gitu, kayak kucing ya. Bener-bener matanya gini nggak kemana-mana. Tadi gimana? Mana ibu mau keluar bentar ya. Ibu mau keluar bentar ya. Ibu mau minum boleh? Mau pipis? Tepanin dong berarti mau naik pipis. Ibu mau itu ya, naik haji. Iya lagi ditinggal lagi nanti kita haji. Aku juga kepikiran gimana mau. Tak bisa dipungkiri berkat kekompakan Ricis dan Ryan, Moana akhirnya sembuh dan bisa bermain seperti sedia kala. Setelah 3 hari nggak lari-lari. Oleng, setelah 3 hari nggak bisa lari-lari. Happy banget. Ini terlihat dari postingan Ria Ricis yang dibagikan melalui Instagram mengenai kondisi Moana yang sudah mulai pulih hingga bisa bermain lagi. Kakinya juga udah kuat. Setelah 3 hari nggak dipakai jalan kakinya. Iya dong. Masya Allah. Masya Allah. Ayo sini. Go. Alhamdulillah. Enggak tuh emang bunyi, emang bonekanya bunyi. Aduh sayangnya aku ini.